Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri tutorial pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas standar IEC 61131-3, di mana dia mengatur bagaimana cara memprogram 5 tipe bahasa pemrograman yang bisa diterapkan di PLC. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kita tidak perlu membeli apa-apa untuk belajar PLC. Kita bisa memulai belajar PLC dengan cukup menggunakan emulatornya. Nah, hari ini kita akan coba ya, teman-teman, untuk instalasi. Nah, ada banyak sebenarnya tipe-tipenya yang bisa teman-teman pilih. Misalnya setiap vendor, Beckhoff, Omron dan sebagainya itu punya ini sendiri ya, sebuah environment sendiri. Misalnya Beckhoff dengan TwinCat gitu. Nah, itu semuanya punya emulatornya masing-masing. Nah, saya sendiri terbiasa menggunakan CodeSys. Nah, kenapa CodeSys? Karena CodeSys ini dia adalah open source dan dia bisa mencakup sekitar 600 tipe PLC. Jadi PLC yang mungkin jarang teman-teman dengar, itu teman-teman semuanya bisa diprogram di CodeSys Nah, PLC yang cukup terkenal yang bisa diprogram dengan CodeSys ini adalah Festo. Kita sendiri salah satu kebetulan pengguna, salah satu yang paling sering menggunakan Festo ya. Nah, untuk instalasinya tentu kita perlu mendownload CodeSys-nya. Nah, di CodeSys download ini tipenya ada banyak sekali sebenarnya. Tapi menurut saya kita langsung saja ke yang di Festo. Karena di Festo ini tipenya sudah cukup stabil ya, teman-teman, di tipe 3512. CodeSys 3512. Kita akan coba cari di search ya, jadi ke festo.com support or download, nanti ditulis di search-nya. Kita coba lihat di software dengan sebentar, kita buat 3.5 gini ya. Nah, belum. Kita akan coba di sini. Nah, kalau selain dari festo.com ini, kita bisa juga download di sini ya, di CodeSys ini. Nanti versinya dia yang terbaru sudah 3.5.17 ya. Tapi saya masih stick dengan 3.5.12. Begitulah kalau di dunia industri biasanya kita lebih mementingkan yang penting dia itu stabil. Kita sudah terbiasa di situ, ya udah. Nanti kalau ada major update yang besar baru kita pindah. Kalau dikit-dikit pindah nanti justru banyak yang nggak stabil ya. Kita terbiasa di 3.5.12. Nah, CodeSys supported CodeSys 3.5.12 yang sebentar kita cari support yang mana ya, Ctrl F ya, 3.5.12. Nah, function block ini ya. Sebentar. CodeSys
SP12 SP12 loh. Nah ini oke, ini dia Codesys V3.5. Ini dia Codesys V3.5 SP12 patch 6 ya. Jadi teman-teman bisa download dari sini. Nanti kita download, save. Saya sendiri udah punya. Itu sekitar 1 giga ya. Ini download. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini. Di sini teman-teman tinggal double klik di setup ini. Nanti instalasinya sangat sederhana. Ini tidak saya tunjukkan ya karena nanti takut mengganggu environment yang udah ada di laptop saya. Nah, di situ teman-teman nanti ada tombol next sampai finish. Seharusnya jadi karena ini udah dari kita kan sudah beberapa kali training ya, dari beberapa puluh itu belum ada yang pernah gagal untuk setup ini. Jadi tinggal next aja dan simple gitu, sederhana. Oke, setelah install teman-teman bisa langsung run Codesys-nya. Kita akan coba. Ini saya udah buka. Kita close dulu Codesys yang sudah terbuka. Oh ya, oke, kita close. Oke, kita close. Codesys. Nah, sini ada 2 tipe teman-teman. Ada Codesys Control Win V3 dan ada Codesys V3.5 SP12. Nah, ini adalah emulatornya yang perlu teman-teman running sebelum nanti menggunakannya dengan ini. Nah, coba kita run dulu emulatornya. Bentuknya seperti ini. Dia oke. Nah, ini udah aktif jadi komputer teman-teman sudah menjadi PLC dan kita bisa program dari Codesys ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Codesys-nya. Nah, beberapa tipe emulator yang lain yang sudah saya pernah coba itu ada TwinCat dari Beckhoff, terus ada di Omron, terus Rockwell. Nah, itu sama semuanya, semua PLC itu pasti pemrogramannya ya pakai structure text, ladder, dan sintaksnya semua sama. Jadi kalau bisa satu, saya udah sampaikan, teman-teman pasti bisa menggunakan PLC yang lain. Nah, bahasanya sudah terstandarisasi dan itu salah satu kelebihan di ini ya, di PLC di IEC 61131-3 ini, dia update-nya lebih pelan, jadi nggak ada perubahan yang besar dengan cepat gitu. Kalau program-program modern zaman sekarang kan kita telat 3 bulan udah ada perubahan sesuatu yang kita harus belajar terus berubah-berubah. Kalau PLC ini dia lebih stabil, lebih pelan perubahannya. Kalau teman-teman dari zaman dulu yang bisa ladder, sekarang program ladder masih bisa karena standarnya masih terus dijaga sama. Nah, oke, kita sudah buka di sini. Inilah tampilan dari Codesys. Di sini ada ya sama ya seperti Microsoft Word atau program-program yang lain. Dia sederhana, ada file, edit dan sebagainya. Di sini ada new project, open project. Nah, kita untuk yang pertama ini kita akan menguji dulu apakah instalasi teman-teman ini berhasil. Oke. Pertama kita coba new project ya. Kita new project. Nah, sini pilih yang empty project aja. Terus kita beri nama trial gitu ya. Oke, itu tadi saya enter. Oke.
masuk ke dalam. Oke, sebentar. Kita lihat di sini. Nah, udah ya. Save dulu. Kita klik kanan ya di trial ini. Klik kanan. Kita add device. Di add device ini kita pilih Codesys WinV3 di sini. Codesys Control WinV3. Oke. Setelah itu kita cek keberadaan dari emulator kita di gateway di sini. Kita double klik di sini. Kita cek gateway-nya. Terus kita double klik gateway. Nah, ketika sudah bold seperti ini, itu berarti Codesys sudah berhasil berkomunikasi dengan emulator tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba login ke dalam emulatornya. Ya, ada yang namanya login. Nah, sebelum login kita perlu mendefinisikan task yang ada di dalam emulator. Jadi kita tidak bisa mengupload program ya kalau di Arduino kalau kita tidak mendefinisikan task configuration. Ini adalah hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika membuat sebuah project baru, yaitu mendefinisikan task. Kita akan coba add task. Kita defaultkan saja semua. Kita login di sini, ada di bawah tools ada tombol hijau di sini login, atau bisa shortcut dengan Alt F8. Nah, ketika login gini, dia akan warning di PLC tidak ada program. Apakah kita akan download ke PLC-nya? Ya. Oke. Terus kita di sini sebelahnya login ada logout, di sebelahnya lagi ada tombol start ya teman-teman. Kalau ini kan kondisinya stop ya, sedang stop, jadi kita perlu start dulu. Start. Nah, ketika start di sini run. Oke. Setelah kita run ini, kita pastikan program ini apakah berjalan benar-benar. Kita akan coba buat program sederhana, kecil. Jadi kita cepat aja program. Terus add program call. Nah, kita panggil programnya tadi. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah count plus 1. Nah, ini dia. Di sini sudah terjadi incremental nilai dari count. Jadi itu menandakan bahwa program yang teman-teman upload sudah berjalan gitu. Nih, countnya sudah incremental. Nah, ini ada fitur yang menarik ya. Di sebelah variabel itu ada nilainya. Nah, kalau pengguna Arduino, ketika kita ingin mengetahui suatu nilai variabel, pasti kita perlu melakukan serial print ya, serial print. Terus kita lihat di situ datanya rumit ya, rumit sekali. Kita harus teliti baik-baik di dalamnya, mana nih data yang saya print tadi gitu. Nah, kalau di sini di sebelahnya variabel langsung ada nilainya. Jadi kita bisa tahu
berapa nilai count sekarang? Sekarang sedang 2800 gitu. Nah, ini fitur yang saya bilang memanjakan. Untuk yang sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Di video selanjutnya maksud saya, kita akan lebih banyak membahas fitur-fitur yang menarik. Ini kan ada kayak gini ya, di sebelah count ada nilainya langsung. Kita tidak perlu melakukan serial print, langsung ada nilainya, kita bisa debug langsung dari situ. Di video selanjutnya, saya akan bahas fitur-fitur yang membuat saya yakin bahwa memprogram PLC ini lebih mudah daripada memprogram Arduino. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.